sebuah daerah terpencil, ada sebuah desa bernama Sukamukti. Desa itu tidak tercatat di peta manapun dan hanya bisa ditemukan oleh mereka yang secara tak sengaja tersesat. Namun, ada satu hal yang membuat desa ini berbeda. Setiap malam, desa itu menghilang tanpa jejak. Suatu hari, seorang jurnalis bernama Arman mendengar kisah tentang desa tersebut. Penasaran, ia memutuskan untuk menyelidikinya. Setelah berhari-hari mencari, ia akhirnya menemukan Sukamukti menjelang senja. Penduduk desa tampak ramah, tetapi ada kegelisahan di mata mereka. Seorang lelaki tua memperingatkan Arman, "Pergilah sebelum matahari terbenam. Tidak ada yang boleh tinggal di sini saat malam tiba." Namun Arman tetap bersikeras tinggal untuk mengungkap misterinya. Saat matahari mulai tenggelam, udara di desa berubah dingin dan suara alam tiba-tiba menghilang. Rumah-rumah yang tadinya kokoh mulai memudar, jalanan berubah menjadi hutan belantara, dan penduduk desa menghilang satu persatu, seperti bayangan yang terhapus dari dunia. Arman mencoba lari, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah sesuatu menahannya. Suara bisikan samar terdengar di telinganya. "Kau telah melihat apa yang tak seharusnya kau lihat. Sekarang kau adalah bagian dari kami." Keesokan paginya, Sukamukti kembali muncul, tetapi tanpa Arman. Beberapa penduduk tampak murung, seakan sudah terbiasa kehilangan seseorang setiap kali malam datang. Dan di tepi jalan masuk desa, sebuah papan kayu tua berdebu tertulis, "Selamat datang di Sukamukti, desa yang tidak pernah pergi, kecuali penghuninya." Pagi itu, seorang pemuda bernama Jaka datang ke desa Sukamukti. Ia adalah seorang petualang yang sering menjelajahi tempat-tempat terpencil. Berbekal peta kuno yang ia temukan di toko barang antik, ia berhasil menemukan desa tersebut. Ketika ia memasuki desa, suasana tampak normal. Penduduk beraktivitas seperti biasa, wanita menjemur pakaian, anak-anak berlarian, dan para pria berbincang di balai desa. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Setiap kali Jaka bertanya tentang keberadaan desa ini, penduduk hanya tersenyum dan menghindari pertanyaan. Saat siang menjelang sore, Jaka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di sudut desa, ada seorang pria berpakaian lusuh yang berdiri diam di bawah pohon beringin. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi ada sesuatu yang familiar tentang pria itu. Dengan hati-hati, Jaka mendekat. Ketika cahaya menerpa wajah pria itu, Jaka mundur dengan napas tertahan. Itu adalah wajah Arman, jurnalis yang dikabarkan hilang berbulan-bulan lalu. Namun, ada yang aneh. Mata Arman kosong, kulitnya pucat, dan tubuhnya tampak sedikit transparan, seolah-olah ia bukan lagi manusia sepenuhnya. Dengan suara lirih, Arman berbisik, "Pergilah sebelum malam tiba, atau kau akan bernasib sama denganku." Jaka hendak bertanya lebih lanjut, tetapi tiba-tiba, suara lonceng berbunyi nyaring dari balai desa. Penduduk yang tadinya ramah berubah wajah. Mereka menunduk, berjalan cepat ke rumah masing-masing, dan mengunci pintu rapat-rapat. Langit mulai meredup lebih cepat dari seharusnya. Jaka merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Saat ia berbalik, Arman sudah menghilang. Lalu terdengar suara langkah-langkah berat di belakangnya. Seseorang atau sesuatu sedang mendekat. Jaka tidak tahu bahwa malam ini, ia akan menjadi bagian dari misteri desa Sukamukti. Atau mungkin, ia tidak akan pernah keluar dari sini lagi. Jaka berdiri terpaku, jantungnya berdegup kencang. Langkah berat itu semakin mendekat. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku, seakan ada sesuatu yang menahannya. Lalu suara itu berhenti. Hening! Jaka menelan ludah dan perlahan menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun di sana, namun perasaan tidak enak masih menyelimuti dirinya. Ia memutuskan untuk mencari tempat bersembunyi. Rumah-rumah di desa sudah tertutup rapat, dan tidak ada satupun celah yang bisa diketuk. Di tengah kebingungan, matanya menangkap bayangan seseorang di sudut jalan. Itu Arman lagi. Kali ini wajahnya lebih jelas, namun ada yang berbeda. Kulitnya semakin pucat, matanya lebih dalam, dan tubuhnya hampir transparan sepenuhnya. "Jangan bergerak," Arman berbisik. Jaka membeku.
Dari kejauhan terdengar suara aneh, seperti bisikan yang bercampur dengan isak tangis. Suara itu datang dari tengah desa, dari sebuah bangunan tua yang sejak tadi tak ia perhatikan. Sebuah balai desa yang terlihat lebih tua dan berbeda dari rumah lainnya. Apa yang terjadi di sini? Jaka akhirnya memberanikan diri bertanya. Arman menatapnya dengan tatapan kosong. Sukamukti bukan desa biasa. Ini tempat yang terjebak antara dunia kita dan dunia mereka. Setiap malam, desa ini kembali ke asalnya, ke dalam kegelapan. Dan siapapun yang tertinggal di sini, tidak akan pernah bisa pergi. Jaka bergidik. Lalu bagaimana aku bisa keluar? Arman tidak langsung menjawab. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke balai desa. Jawaban ada di sana, tapi kau harus cepat. Sebelum mereka menyadari kau masih di sini. Tanpa berpikir panjang, Jaka berlari menuju balai desa. Ia mendorong pintu kayu tua itu yang terbuka dengan suara berderit nyaring. Di dalam, ruangan itu gelap dan berdebu, seolah sudah lama tidak digunakan. Namun di tengah ruangan, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah cermin besar berdiri tegak di tengah ruangan. Pantulan dalam cermin itu aneh. Bukannya memantulkan ruangan tempat Jaka berdiri, cermin itu justru menunjukkan gambaran desa Sukamukti. Tetapi dalam keadaan hancur dan terbakar. Sosok-sosok samar tampak bergerak di dalamnya, berbisik-bisik dengan suara yang tak bisa dimengerti. Lalu salah satu sosok dalam cermin itu menoleh langsung ke arah Jaka. Sosok itu menyerupai dirinya, tapi wajahnya kosong. Jaka tersentak mundur, tetapi tiba-tiba ruangan itu bergetar. Cermin mulai bergetar hebat, dan dari dalamnya, tangan-tangan hitam mulai merangkak keluar, mencoba meraihnya. Di luar suara langkah berat kembali terdengar. Kali ini lebih banyak. Mereka tahu Jaka ada di sini. Jaka harus membuat keputusan melawan atau melarikan diri. Namun sebelum ia bisa bertindak, sesuatu mencengkeram bahunya dari belakang. Jaka menahan napas. Cengkeraman di bahunya semakin kuat, dingin seperti es. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lalu sebuah suara berbisik tepat di telinganya. Kau sudah terlambat. Tiba-tiba tangan-tangan hitam dari dalam cermin meraih tubuhnya, menariknya dengan kekuatan yang tak bisa dilawan. Jaka menjerit, tubuhnya terseret masuk ke dalam bayangan pekat. Dunia di sekitarnya berputar, lalu hening. Pagi menjelang. Desa Sukamukti kembali seperti biasa. Matahari bersinar hangat, penduduk beraktivitas seolah tak terjadi apa-apa. Di tepi desa, seorang pria muda berdiri diam di bawah pohon beringin, dengan mata kosong dan wajah yang tak asing. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tak terdengar. Ia ingin melangkah, tapi tubuhnya terasa ringan, nyaris tak berbobot. Di sudut balai desa, cermin besar itu masih berdiri tegak, tetapi kini pantulannya berbeda. Di dalamnya, seseorang tampak mengetuk kaca dari sisi lain. Mulutnya bergerak tanpa suara, membentuk satu kata yang tidak akan pernah terdengar. Tolong. Jaka menjerit saat tangan-tangan hitam itu menariknya ke dalam cermin. Dunia di sekelilingnya berputar cepat, menciptakan pusaran kegelapan yang membuatnya kehilangan arah. Saat ia membuka matanya, ia tidak lagi berada di balai desa. Ia masih di Sukamukti, tetapi tidak seperti yang ia kenal. Langit berwarna merah gelap, tanah retak seperti habis dilalap api. Rumah-rumah di desa berdiri dalam keadaan hancur, seolah sudah ditinggalkan selama berabad-abad. Udara dipenuhi bisikan samar, suara orang-orang yang menghilang sebelum dirinya. Jaka mencoba berlari, tetapi kakinya seolah tenggelam dalam tanah yang berdenyut seperti daging hidup. Di kejauhan, ia melihat bayangan-bayangan bergerak di antara reruntuhan rumah. Mata mereka kosong, tubuh mereka nyaris transparan seperti bayangan. Di antara mereka, Jaka melihat Arman. "Aku sudah memperingatkanmu," Arman berkata tanpa menggerakkan bibirnya. Jaka mundur, panik. "Aku harus keluar dari sini." Arman hanya menatapnya dengan sedih. "Sudah terlambat, kau bukan lagi bagian dari dunia mereka." Jaka menoleh ke belakang dan melihat cermin yang tadi menyeretnya. Pantulannya masih ada di sana, tetapi itu bukan dirinya, itu orang lain.
Seorang pemuda yang mengenakan jaket dan ransel berjalan memasuki desa Sukamukti. Jaka menatap dengan ngeri. Ia membuka mulut, berusaha berteriak, tetapi suara itu tidak pernah keluar. Cermin itu perlahan mulai memudar. Di dunia nyata, penduduk desa kembali menjalani hari seperti biasa. Mereka tersenyum ramah, menyambut seorang pendatang baru yang baru saja tiba di gerbang desa. Pendatang itu mengernyit, merasa ada sesuatu yang aneh. Ia berbalik dan melihat ke arah balai desa. Di sudut jendelanya, samar-samar, tampak bayangan seseorang yang menatap keluar dengan mata kosong. Berusaha memperingatkan, berusaha keluar, tetapi ia tahu tidak ada jalan keluar dari Sukamukti.